Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama dia Sasa. Sama dia Bagas. Oke. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah film yang booming 2 tahun yang lalu. Kira-kira apa tuh, Bagas? Ya betul, 2 tahun lalu kita bakal ngebahas film yang berjudul Mencuri Raden Saleh yang digarap oleh Angga Dwi Masa Songko. Ini seperti yang Sasa udah bilang tadi nih dari 2 tahun lalu. Dan sebuah fun fact bahwa Mencuri Raden Saleh ini mereka ini eksperimen sih jatuhnya, Sa. Oh iya. Karena genre-nya ini action. Film Indonesia banyak action dong, dan tapi jarang temanya. action dan crime. Specifically pencurian, karena judulnya aja Mencuri Raden Saleh gitu. Film garapan Angga Sasongko dan ditulis oleh Hussein M. Atmojo ini bergenre action, tayangnya itu 25 Agustus 2022. Waktu itu lu nonton nggak? Iya, nonton sih. Oh, sebuah fun fact, saya nontonnya di Netflix gitu, baru kemarin juga gitu. Jadi, gimana, Sa? Langsung aja deh kita bahas ya sinopsisnya. Let's go, mari kita Bapil bersama, bahas film sama-sama. Kalau sampai kita berhasil, kita bakal punya sisa duit 15 miliar. Sekarang kita breakdown plan yang udah dikasih sama Dini dan Permadi. Good morning, Cok. Jagain pace-nya ya, teman-teman. Here we go. Showtime. Cuk, polisi mulai datang, Cuk. Ini gimana nih? Menceritakan tentang 6 orang anak muda yang merencanakan pencurian lukisan bersejarah penangkapan Pangeran Diponegoro, karya maestro Raden Saleh yang nggak ternilai harganya. Menariknya, lukisan tersebut disimpan di Istana Presiden. Aksi pencurian ini tentu nggak gampang karena Istana Presiden punya sistem keamanan yang ketat banget. Jadi anak-anak muda yang terdiri dari Piko, Vela, Gofar, Sarah, dan Tuk-Tuk ini menyusun berbagai rencana supaya aksi pencurian bisa berjalan dengan lancar. Mulai dari peretasan, pemalsuan, sampai manipulasi. Walaupun kadang ribut dan berselisih, tapi tim ini solid dan setiap orang memiliki peran serta tugas masing-masing sesuai keahliannya. Sekelompok anak muda ini dapat terbentuk karena semua mengincar uang yang ditawarkan sebagai imbalan dari aksi mereka. Gimana, Sa? Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih tentang sinopsisnya. Sekarang mau review dari lo gimana? Oke, mungkin pencatatan dulu ya, karena film ini durasinya 2,5 jam. Ini film cukup panjang gitu. Dan nggak main-main 2,5 jamnya, karena di 2,5 jam itu penonton dibuat betah di dalam bioskop dengan plot twist after plot twist after plot twist gitu. Resepnya gitu tuh. Jadi makin penasaran, nih apa sih sebenarnya, dan ternyata dar gitu. Jadi tegang ya orangnya kayak Tegang dan melek. Iya, Orang-orang bener-bener. jadi pengen nonton terus, nggak ke toilet kali ya kalau di bioskop kayak Soalnya gitu. kalau ke toilet nanti nanggung. Dan Iya. takutnya kayak ini kok bisa begini, hilang satu tuh ngaruh gitu. Mungkin langsung aja gue review kali ya. Oke, langsung. Yang jelas dari visualnya, gue suka banget sama visualnya karena gue berasa nonton film Hollywood. Dan apa ya, gue suka sama color gradingnya sih. Maksudnya mereka main color gradingnya tuh gelap ke arah yang sebutannya cold, biru gelap gitu. Tapi tetap berasa asik gitu, apalagi ini film crime-nya berasa gitu. Tapi satu hal yang pasti, di visualnya juga product placement di mana-mana, Sa. Oh. Product placement ya, Gue berarti ya. terlalu memerhatikan itu ya. Walaupun jelas banget sebenarnya, tapi maksudnya in a good way ya, karena kan Oke. ya kalau bikin film kita butuh biaya dong. Cuman gitu. terlalu Sponsor. kelihatan banget. Kelihatan banget dan jelas, tapi untungnya nggak terlalu maksa sih. Jadi misalnya nih, contoh nih ada adegan di mana si Gofar alias si Umay Shahab ini lagi bikin apa, lagi ngelas nih. Kan biasanya kalau ngelas kan dibuka topengnya kan, kalau ngelas mau pakai topeng gitu. Ngerokok, ini kagak. Ini makan coklat gitu.
Gitulah pokoknya. Nggak seriusan, makanya Oke, gue juga, oke. oh gila ini product placement-nya sabi banget gitu. Atau Terang-terangan ya. terang-terangan, Oke. tapi apa ya, smooth gitu loh, halus, nggak maksa. Misalnya kan lagi apa, nih makan ini kan, ya kan sinetron begitu tuh biasanya tuh, ya kan. Bener. Tapi ini enggak. Terus ada satu lagi di mana waktu itu kan 2022, mungkin mereka bikin film ya 2021 pas lagi pandemi, ya kan? Yang di mana waktu itu cryptocurrency lagi booming banget. Ya mereka bener-bener loh, apa namanya, bayarnya pakai cryptocurrency gitu. Jadi bener-bener mentereng gitu. Jadi kayak, gue pas nonton kayak, anjir waktu itu cryptocurrency lagi booming banget ya, gitu. Gitu sih paling sa. Oh iya, tentang ini guys. Apa tuh? Apa sih? Kalau menurut gue ini tuh adaptasi dari Money Heist. Oh, yang di Netflix itu. Iya benar. Oh, lu nonton Money Heist ya? Tapi nggak ini sih, nggak sampai habis sih. Nggak sampai habis. Ya cuma beberapa episode Cuma aja. temanya kayak mengadaptasi dari situ. Pencurian lah ya. Jadi si tokoh utamanya ini si pencurinya. Kan biasanya kan pencuri jadi ya antagonisnya. Antagonis. Di sini Tapi pencuri jadi protagonis gitu. Ya, nggak tahu ya protagonis apa gimana ya. ya nggak bener loh. Pencuri aja protagonis itu kan bukan semata-mata orang baik, tapi orang yang ada punya tujuan, tapi dihalangin sama antagonisnya. Nah, Ya gitulah. Tapi Oke. maksudnya lu bilang tadi Money Heist, gue berusaha untuk nggak walaupun kata ini adaptasi, tapi gue berusaha untuk ya ini stand alone film gitu. Ya udah, gue pengen nonton ini sebagai Mencurian dan Saleh, film tentang pencurian. Yang dimana pencuriannya banyak sih, film-film lain ya banyak tentang pencurian, tapi ya maksudnya ini film Indonesia. Iya, dan mengambil tema si pencurinya jadi tokoh utama tuh kan Iya. jarang ya. Iya, Belum ada nggak sih? ada Oh, ada ya? sih. Tapi memang Film ya Indonesia maksudnya ada nggak? film Indonesia jarang. Mungkin di situ film Indonesia jarang gitu. Oke. Makanya gue berusaha untuk ya udah ini film Mencurian dan Saleh, dah itu aja. Oke. Jadi mungkin gue boleh lanjut lagi kali ya tentang boleh, tentang silakan. ceritanya gitu ya. Cerita dari film Mencurian dan Saleh pun juga gue amazed karena mereka gambling sih jatuhnya, Sa. Karena yang kita tahu genre sukses di Indo ya kalau nggak horor ya horor gitu kan. Kaget. Gitu loh. Tapi mereka di sini ada actionnya juga, tapi juga crime. Jadi sangat-sangat niche ya, bahasanya sangat-sangat apa sih sebutannya bahasa ringannya ya. Apa? Kasih tahu penonton. Ya sangat-sangat segmented, sangat-sangat segmented gitu ya. Ya kecuali emang orang mau nonton aja karena ini action gitu. Tapi kalau misalnya orang yang paham tentang Raden Saleh itu ya dijelasin di sebenarnya di filmnya kalau ini national treasure gitu. Ya, gitu. Tapi ya gue suka sih. Karena ini jatuhnya lukisan yang gak main-main juga gitu ya. Sejarahnya tuh Ya, benar. kuat gitu loh buat Indonesia gitu. Karena jatuhnya kan ya itu tentang apa ya, sangat impactful buat kemerdekaan Indonesia lah gitu. Tapi lo ingat nggak sih, maksudnya kan gue udah nonton 2 tahun yang lalu ya. Kenapa? Inti dari filmnya apa? Apanya? Menurut lo inti dari filmnya apa? Oh, inti dari filmnya. Inti dari filmnya. Kenapa sih mereka mencuri? Lokasi itu karena apa? Oh gitu? iya, gue suka sih karena ya masing-masing dari karakternya itu ya punya kepentingan pribadi gitu. Yang paling mentereng adalah si Piko ini. Piko ini kan punya bapak yang harus pengen dibebasin, harus dapat 2 miliar buat ngaktifin pengacara si Poltak itu kalau nggak salah namanya ya, pengacaranya gitu. Jadi kayak dia pengen bantuin bapaknya, ternyata ujung-ujungnya dar bapaknya yang ini gitu. Tapi ya gue suka karena ceritanya out of the box. Mas Angga Dimas Songko sangat-sangat berani gitu untuk nge-up cerita ini ke bioskop Indonesia gitu. Nah tadi kan kita udah bahas nih reviewnya, dan kita udah denger dari Keseluruhan. Bagas gimana tentang filmnya. Nah sekarang kita mau bahas aktor, scene-nya dan faktanya, scene favorit dan faktanya. Mungkin dari aktor dulu kali ya. Aktornya ya mungkin gue bakal bahas si komplotan Raden Saleh dulu aja nih. Karena ada banyak juga gitu. Karakter utamanya sebenarnya si Iqbal kan sebagai Piko di sini. Yang gue mau highlight adalah cerita lore-nya si Piko ini sama si siapa namanya Sarah yang diperankan sama Agni Haq. Karena di balik ini adalah film pencurian, film crime, film action gitu. Apalagi di sini si Sarah alias Agni Haq ini actionnya gue suka. Wah gitu, cakep lah gitu gue suka. Oke, Gitu. udah gue santai Iya. bro. Soalnya itu saking cakepnya tadi Agni Haq. Oke, semangat banget ya. Ngena gitu.
kisah romantis mereka walaupun ya anak muda gitu. Ngena, lucu lah gitu. Gue pas nonton kayak lucu gitu. Relate dikit lah. Iya gitu. Dapat chemistry-nya dapat ya, tadi gue bilang chemistry-nya dapat antara si Iqbal Ramadan dan juga Gini Hak ini. Ngomong-ngomong soal chemistry juga, kita bisa lanjut ke dua aktor selanjutnya, yaitu Gofar dan juga siapa tadi namanya? Tuk di sini adik kakak. Ya maksudnya mereka tuh chemistry-nya dapat gitu secara acting. Oh ya, mereka di tim ini kan sebagai goofballs gitu loh. Orang yang lucu, yang kadang bikin hiburan di circle-nya lah gitu. Tapi tetap mereka tetap berguna gitu. Karena kenapa gue sangat mengapresiasi hal itu? Ini lagi-lagi bukan dari film ya. Seorang Bagaska masukin referensi game. Gue nggak perlu nyebut gamenya apa, intinya ada gue pernah main game gitu. Kan kalau game ada karakternya juga. Ada satu karakter yang dia di sini berusaha untuk lucu, tapi nggak guna gitu loh, kesel gitu loh. Nah sedangkan si Gofar sama Tuk di sini mereka lucu, tapi mereka berguna banget. Jadi tidak main-main. Kayak semua karakter dapat perannya. Iya, dapat perannya masing-masing gitu. Dan terakhir, gue juga suka sama Rachel Amanda di sini sebagai Vela namanya. Vela gak ada spesifik buat gue sih, karena buat gue Vela Batman-nya berasa banget ya. Intinya dia the money of the team gitu. Tanpa dia nggak bakal bisa lancar gitu rencana-rencana si komplotan Raden Saleh ini. Kayak dia otaknya gitu loh. Bukan otak sih jatuhnya. Otaknya di sini malah si gue lupa. Kalau ngomongin otak mungkin siapa? Si Angga Yunanda sebagai si Ucup. Otaknya dari dia tuh. Oh ya, satu product placement. Boleh nyebut merek nggak sih? Ada satu lah, PUBG. Jadi enggak, tapi itu sangat ngaruh ke cerita soalnya. Enggak kayak gitu. Itu ada. Oh, dia tiap ini si Ucup lagi main PUBG. Tapi ngaruh banget ke ceritanya karena bagaimana cara mereka merencanakan rencana itu? Ya si Angga tuh kebanyakan main Ucup ini kebanyakan main PUBG gitu. Jadi kayak inspirasinya dari PUBG gitulah. Oh, jadi kayak taktiknya itu dari PUBG. Dari PUBG gitu loh. Jadi ya itu sebuah product placement yang sangat ngaruh banget ke cerita gitu loh. Karena game ya. Karena game ya. Iya, paling itu sih. Scene favorit tuh apa? Scene favorit gua. Mungkin pertama pas kabur di scene terakhir sih jatuhnya, pas kabur bawa lukisan Raden Saleh itu karena ada satu adegan di mana itu satu shot yang jadi pas mereka kabur itu kan kayak menuruni bukit. Iya, naik mobil. Itu long shot set gitu. Itu kayak CGI sih. Itu nggak atau emang CGI itu. Long shot berapa menit tuh? Gue nggak tahu, kayak itu semenit lebih. Sampai bawah baru zoom in ke mereka lagi. Buat gue itu keren aja sih gitu. Gue rasa itu kayak sih adegan termahal deh di film ini. Gue yakin itu CGI karena itu benar-benar satu shot jauh banget gitu. Tapi dia turun ke bawah. Terus dia zoom in ke dalam kaca gitu, gitu. Smooth banget kan, halus banget masuk ke dalam kaca. Mungkin gitu. tekniknya. Nggak, itu gue yakin itu CGI. Jadi menurut lo itu CGI? Itu CGI. Atau enggak? Itu CGI. Oke. Kalau gue enggak sih, mungkin tekniknya atau gimana? Oke, berarti kita kali ini beda guys, kita berdua beda. Tapi lanjut lagi, karena nggak cuma satu scene favorit gue, ada dua. Bukan dua sih, lebih ke gue suka banget sama semua actionnya justru. Tadi gue bilang nggak sih kalau actionnya di sini agak kurang. Iya, tapi di luar itu semua di action ini kejar-kejaran misalnya yang di pencurian pertama yang gagal. Itu gue suka banget kejar-kejarannya walaupun nggak masuk akal sih. Tapi ya Iqbal dikejar polisi gitu kan, terus Amanda Haq juga dikejar polisi. Ya kalau Iqbal kejar polisinya tuh sampai atap-atap dia loncat-loncat. Kenapa nggak masuk akal kalau dikejar gitu? Karena gravity. Adalah satu momen di mana si Piko atau si Iqbal itu mau loncat ke ke lantai bawahnya gitu. Pas gitu. Kok bisa terbang deh jatuhnya. Kayak bukan jatuh tapi kayak terbang gitu. Tapi ya namanya film lah gitu. Ya action kan? Action ya. Gue malah jadi kayak Jackie Chan tuh sih.
Terus kenapa? Tapi lo nggak suka yang gini nggak sih, yang pas dia masuk ke ruangan yang mau ngambil ininya? Lukisan. Iya. Yang mana ya? Ini masuk ke ruangan bapaknya. Ruangan bapaknya. Presiden ya? Presiden itu? ya. Iya. Itu kan tegang banget ya? Itu iya tegang Kayak- banget. Tegang banget karena mungkin kalau lupa mereka tuh hampir gagal karena bom bohongannya tuh nggak berfungsi di Nah itu remote keren banget control-nya. sih di situ. Iya, jadi Kan- ngerasa tegang banget kan Iya, dan mereka orang-orang. di saat emang genting banget ya. Terus tapi mereka bisa muter otak supaya itu iya. kan keren Itu kan dia. itu muter otak itu sih. Iya. Ya plot twist-nya yang dia nuker Iya. nuker lukisannya itu. Iya kan kita kayak Iya. kayak Iya, Gila itu sih. gue suka banget iya sih. itu Apa gitu si Pico nyebutnya konjungsi apalah iya, kenapa itu keren konjungsi sih, ya itu keren sih. Iya, dan mungkin juga gue suka sama montase pas lagi ngerancang rencananya. Misalnya, tadi gue bilang si Gofar lagi ngelas, yang tadi product placement tadi. Ya. Nggak berasa rough lah, cuttingannya tuh halus gitu. Tetep kita bisa menikmati nggak tek gitu loh. Misalnya diliatin dulu si Ucupnya lagi nulis di papan tulis, terus lanjut ke itu siapa namanya? Pico lagi ngecat mobil gitu. Yeah. Itu halus, gue suka banget. Tapi ini malah jadi kayak mengingatkan gue, ini lagi-lagi referensi game nih, yang pas di Game mulu nih. nggak, emang gue lebih banyak main game dibanding Oke. nonton film, jujur aja Oke. gitu. Yang di pencurian pertama, di rencana pertama, mungkin yang lu lupa, adalah pokoknya yang gagal. Itu mengingatkan gue ke anjir, ini kayak salah satu misi GTA gitu, GTA 5, mungkin teman-teman ada yang tahu. Terus pas udah makin kesini mereka kan hacking tuh kan. Itu ada satu game namanya Watch Dogs, itu gue suka banget tentang hacking juga, jadi kayak wow, mereka bisa melakukan ini gitu, apalagi di Indonesia gitu, dan believable juga gitu. Ya keren aja lah untuk buat gue. Ya itu mungkin scene favorit. Beberapa scene favorit. Tapi lo sadar gak sih kalau kita tuh kalau ngomong tentang film Indonesia kayak wah gila nih Indonesia bisa buat film kayak gini. Tapi kayak kenapa? Iya. Sejauh ini karena kita baru review film yang bagus-bagus sih. Cak. Oh oke. Mau kita review yang jelek? Ada kok. Nanti gue kasih deh rekomendasinya. Oke next ya. Boleh Iya, nggak sih? boleh nggak? kok. Boleh, gue pengen banget. Oke. Ini kita mau lanjut faktanya atau nggak? Faktanya sih sebenarnya ya sama aja kayak tadi kita udah bahas sih. Oke, jadi tadi adalah scene favorit tentang aktor-aktor juga dari benar. gua. Nah, selanjutnya kita pengen bahas tentang fun fact ya jatuhnya. Fakta lah. Fakta Fakta ya. dari film ini yang mungkin menarik buat teman-teman denger juga. Jadi kita bacain aja kali ya. Oke. Acting pemain yang oke. Pemain pada film Mencuri Raden Saleh aktingnya natural, nggak kaku, sehingga penonton merasa karakter yang diperankan itu pas semua. Terus banyak aksi seru. Film ini nggak bakalan bikin bosan karena banyak aksi kejar-kejaran mobil yang seru dan adegan baku hantam. Walaupun aksi pencurian yang dipimpin Pico sudah direncanakan dengan matang, namun tetap nggak semulus sesuai rencana karena timbulnya berbagai masalah. Selanjutnya juga ada unsur komedi. Walaupun banyak adegan seru dan baku hantam, tapi tetap ada komedi yang bikin film ini nggak membosankan. Jadi bisa dibilang Mencuri Raden Saleh sebuah film yang fun meskipun banyak banget konfliknya. Terus selanjutnya ada konflik disajikan ringan dan menarik. Konflik yang muncul di film termasuk lengkap, mulai dari konflik keluarga, kisah cinta, persahabatan, sampai pengkhianatan. Biarpun banyak muncul konflik, tapi disajikan ringan, jadi nggak bikin penonton ikutan frustasi. Durasi waktunya juga lama. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, film ini memiliki durasi yang lama, yaitu 2,5 jam. Tapi nggak bakalan bikin bosen, karena ceritanya menarik, seru, dan bikin penasaran penonton. Ide cerita sebetulnya sudah ada di benak Angga Sasongko sejak 2016. Tapi untuk mewujudkan sebuah film yang menarik membutuhkan waktu lama. Dan skrip film ditulis selama 4 tahun. Wah, lama dan juga. melalui proses 4 penulis, ide cerita didapat saat Angga Sasongko jalan-jalan dan melihat lukisan Raden Saleh yang minim penjagaan. Tokoh Sarah yang diperankan dengan sangat apik oleh Agni Haq saat melakukan adegan adu jotos di tempat pesta berhasil mencuri perhatian penonton. Dengan memakai gaun merah yang cantik, Sarah yang diceritakan jago bela diri ini memperlihatkan keahliannya di adegan itu. Dan ada juga fobia pemeran Pico. Pico sang pemimpin komplotan yang diperankan Iqbal Ramadan ternyata aslinya fobia ketinggian.
Demi peran di film ini, dia harus bisa mengatasi fobia tersebut. Karena dalam satu adegan Piko ini harus melompat dari ketinggian. Dan kerennya, adegan tersebut berhasil dilakukan Iqbal Ramadan tanpa bantuan pemeran pengganti. Film ini juga menelan biaya hingga 20 miliar. Oleh karena banyak menyajikan adegan kejar-kejaran mobil, maka film ini menghabiskan dana hingga 20 miliar. Selama proses syuting, menghancurkan mobil sampai 20 unit hingga gambar yang diperoleh sangat oke. Adegan kejar-kejaran mobil, pengambilan gambarnya dilakukan di SCBD dengan memblokir jalan. Nah, tadi kan kita udah ngebahas review, sinopsis, aktor, terus apa lagi Pak Gas? Scene favorit. Scene favorit dan fakta-faktanya. fakta-faktanya. Sekarang udah kan ini? Udah sih. Nggak ada lagi yang kita mau bahas kan? Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang nggak setuju sama review gua atau scene-scene favoritnya juga pengen ditulis di komen aja lah. Kita ngobrol lah seperti biasa di kolom komentar ya. Oke. Ya. Atau ada ini saran film apa lagi Oh yang ya, mau kita saran bahas film ya? apa yang tadi gue bilang kan kalau misalnya pengen film jelek boleh kok nanti gue cariin aja. Bukan film jelek sih, lebih ke apa ya? Bahasa sopannya apa? Film jelek. Wah, parah. Ya udah kalau Oke. gitu thank you guys, jangan lupa di like, comment, subscribe juga. Kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya di Bapil, bahas film. Bye bye. Bye-bye.